hari Minggu ya buat kita semua yang ada di rumah. Nah, kita berjumpa lagi nih ya Kak ya. Walaupun kita masih ibadah online di rumah, tapi kakak-kakak sekolah minggu di sini tetap semangat loh. Nah, adik-adik juga harus semangat ya. Di sini ada Kakak Via, Kak Desi, Kak Tina, Kak Happy, Kak Leni. Nah, adik-adik, sekarang kalian yang ada di rumah duduk yang baik, yang tertib, sikap berdoa. Kita mau saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, Kak Pia, sepertinya adik-adik di rumah sudah pada semangat nih Kak untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya. Pastinya dong Kak Desi. Nah, kita mau bernyanyi kan ya Kak ya? Ya, betul. Dari lagu apa nih Kak? Dari lagu Buku Endes, Sekolah Minggu nomor 16, Beta Marsi Sekolah Minggu. Semangat ya adik-adik. Semangat! Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan dan mendidik kami sampai di pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami akan sekolah minggu, ibadah Tuhan. Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami orang yang berdosa, Tuhan, ampunkan dosa kami ya Bapa, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami di sekolah minggu Tuhan, pada saat tidak dapat mengikuti ibadah online, dengan mereka kalau sakit Tuhan, berikan memberkati obat, sehingga sekolah minggu boleh sembuh Tuhan, dan minggu depan boleh bergabung dan bertemu ibadah berikutnya. Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kaulah Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, terima doa kami ya Bapa, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi ya Kak ya. Sudah bernyanyi, sudah berdoa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah harus menyiapkan Alkitabnya nih di depannya ya Kak ya. Harus menyiapkan Alkitabnya supaya nanti di saat pembacaan firman Tuhan, adik-adik yang ada di rumah nggak lagi nih lari-lari cari Alkitabnya di mana. Benar kan Kak? Benar, Kak. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengarkan satu lagu dulu ya adik-adik.
kita mau bernyanyi dari mana, Kak? Kita bernyanyi lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat hari Minggu anak-anak, adik-adik semua sekolah minggu. Shalom. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang berlimpah yang kami terima sepanjang satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang masih memberikan kesempatan waktu kepada kami untuk bisa berkumpul bersama teman-teman kami, bersama guru sekolah minggu pada hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami, kuatkan kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, baik pun yang di rumah Tuhan, agar senantiasa kami beroleh hikmat dan kekuatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima dan sempurnakan doa permohonan kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu semua. Kita akan memulai baca firman Tuhan yang menjadi renungan rohani kita pada minggu ini, yang diambil dari Mazmur 59
ayat 17 sampai 18 yang intinya Tuhan Allah itu kekuatan dan kota bentengku. Tuhan Allah itu kekuatan dan bentengku. Anak-anak, adik-adik sekolah minggu mungkin mengetahui bahwa Allah itu setia. Kita dijagai, dilindungi oleh Allah yang menjadi kota benteng kita. Anak-anak sekalian, adik-adik sekolah minggu, di sini Amang akan membacakan firman Tuhan. Mari dengarkan baik-baik. Simak apa yang menjadi isi dari firman Tuhan yang diambil dari Nats Mazmur 59 ayat 17 sampai dengan 18. Dengarkan baik-baik. Saya baca. Merupakan sebuah ungkapan, deklarasi Daud atas kemahakuasaan dan kebesaran Allah semesta alam. Daud mengagungkan nama Allah yang mulia dan menggambarkan Allah bagaikan kota benteng, tempat perlindungan, bernaung, berdiam, dan ruang persembunyian. Kota benteng merupakan sebuah tembok pertahanan, sekaligus tempat persembunyian dari serangan musuh-musuh yang akan datang menyerang. Bila berada dalam kota benteng ini, maka Daud merasakan jiwanya aman dan tenteram. Daud merasakan rangkuhan kasih Tuhan atau hidupnya serta keselamatan bagi bangsanya. Adapun Daud, ia memiliki ragam talenta. Daud adalah anak Isai, orang Betlehem. Pada masa mudanya, Daud dikenal sebagai seorang yang ahli memainkan kecapi. Daud memiliki reputasi sebagai seorang musisi profesional. Daud sering dipanggil ke istana oleh Saul untuk menghiburnya. Di sisi lain, ia memiliki kemampuan dalam berperang, mengalahkan Goliat. Daud seorang gembala kambing domba. Saul memandang Daud sebagai seorang rival yang akan menggantikan posisinya sebagai raja Israel. Ditambah lagi dengan tarian sambutan para perempuan yang bernyanyi berbalas-balas. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu Daud berlaksa-laksa. Situasi ini menimbulkan perasaan cemburu pada diri Saul, sehingga ia berniat membunuh Daud. Melihat situasi itu, Daud merasakan keterancaman jiwa dan kehidupannya. Akhirnya Daud mencari perlindungan kepada Raja Akis di Gat. Daud melarikan diri dan bersembunyi di Gua Adulam. Upaya-upaya yang mencari perlindungan itulah membawa sebuah pengakuan dari diri bagi Daud bahwa selama masa persembunyian Allah selalu melindungi dan menaunginya.
Allah digambarkan bagaikan kota benteng tempat perlindungan bagi orang-orang yang mencari keselamatan. Daud merasakan tenteram dan damai. Allah adalah kota benteng dan Allah itu setia adanya. Inilah puncak klimak pengenalan Daud bahwa Allah itu telah menjadi kota benteng baginya, tempat pelarian pada waktu kesesakan. Sehingga Daud diberi kekuatan dan keselamatan, aman dalam perlindungan Tuhan. Demikian adik-adik, anak-anakku semua, pembacaan firman Tuhan. Mari dengarkan anak-anak, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi penjelasan daripada Mazmur khotbah kita minggu ini adalah sebagai satu bentuk himbauan atau peringatan kepada kita semua manusia supaya tetap saling menghargai, saling menghormati, dan tidak boleh merendahkan satu sama lain. Karena itu, anak-anak sekolah minggu semua, adik-adik, di sini Amang menjelaskan apa yang menjadi firman Tuhan pada ibadah kita minggu ini adalah salah satu contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu salah satu contoh Amang sebutkan di dalam pergaulan kita, di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin satu, tidak mungkin sama. Dan kita diciptakan beragam-ragam macam, warna, dan karakter. Ada yang rambutnya lurus, ada yang bergelombang, ada yang kulitnya putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Itulah salah satu keagungan Tuhan bagi ciptaan Tuhan. Anak-anakku sekalian, kita juga tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain karena dia orang kaya, karena walaupun dia orang miskin, walaupun dia orang putih, kulitnya putih, walaupun dia kulitnya hitam. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Salah satu contoh daripada apa yang dimaksud daripada firman Tuhan pada hari ini adalah salah satu contoh. Kita buat salah satu contoh. Ada namanya yang bernama Samuel, memiliki sahabat yang bernama Ruben. Ruben seorang anak yang suka makan. Tak heran bila tubuhnya gemuk dan pipinya tembem. Ruben sering dibuli teman-temannya karena ia sering terlambat dalam melakukan gerakan sebab tubuhnya yang gemuk. Pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022, gereja mengadakan kegiatan Sabtu Ceria. Umumnya anak sekolah minggu akan bersukacita
menyambut kegiatan Sabtu ceria ini. Tema khotbah yang disampaikan adalah Allah Kota Benteng. Allah itu kasih dan setia. Setelah acara penelaan Alkitab PA berakhir, dilanjutkan dengan kegiatan perlombaan. Kakak guru sekolah minggu menghimbau setiap anak sekolah minggu membentuk 4 kelompok yang beranggotakan 6 orang. Namun tidak seorang pun berkenan untuk mengajak Ruben menjadi anggota di kelompoknya, sehingga hati Ruben sedih. Ia menyendiri dengan wajahnya yang muram. Matanya mulai berkaca-kaca. Hati Samuel tersentuh melihat kondisi Ruben. Kemudian Samuel berkata, "Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Allah itu penuh kasih, setia. Allah itu tempat perlindungan dan kota benteng perlindungan kita. Mari kita wujudkan cinta setia Allah dengan mengasihi sesama teman kita, dengan mengasihi teman kita Ruben. Kita tidak boleh membuli dan menyingkirkan karena postur tubuhnya yang gemuk. Mulai sekarang kita menanamkan tempat ini pada diri kita untuk selalu menghargai teman-teman kita yang berbeda warna kulit, walaupun dia kaya, walaupun dia miskin, walaupun dia jelek, walaupun dia ganteng. Kita tidak boleh memilah-milah atau memilih-milih, karena Tuhan mengajarkan kita kasihilah sesamamu manusia. Tidak seorang pun diizinkan untuk membuli, merendahkan, mengejek satu sama lain teman-teman kita yang tidak sama dengan kita. Kemudian kakak guru sekolah minggu meminta setiap anak-anak sekolah minggu untuk meminta maaf pada Ruben. Dengan penuh rasa penyesalan, mereka mendekati Ruben. Cecilia mewakili teman-temannya. Ia berkata, "Maafkan kami ya Ruben. Kami tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Memang benar bahwa Allah itu kasih dan setia. Kami juga akan mengasihimu seperti saudara kami layaknya." Kemudian mereka saling berjabat tangan dan terlihat senyum mengembang di bibir Ruben. Ia senang dan bersukacita berkumpul bersama teman-teman anak sekolah minggu. Anak-anakku, adik-adik sekolah minggu, di sini Amang menghimbau
mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk saling menghargai, saling menyapa, walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang miskin. Kita tidak boleh memilih-milih berteman. Untuk itu anak-anak sekolah minggu semua, tetaplah menjadi anak-anak yang baik dan laksanakanlah itu di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian adik-adik sekolah minggu, semoga pembacaan firman Tuhan, sapaan firman Tuhan pada ibadah minggu ini menjadi renungan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh membuli, mengejek sesama kita, karena sudah lebih duluan Tuhan mengasihi kita sebagai ciptaannya. Demikian anak-anakku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita duduk dan tenteram masing-masing. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kakak mau ngasih tugas atau aktivitasnya. Nah, untuk horong 1 atau kelas Bethlehem adalah itu kelas 0 sampai kelas 2 SD. Tugasnya atau aktivitasnya adalah menceritakan salah satu contoh tokoh Alkitab yang paling adik idolakan. Misalnya adik-adik sekolah minggu mengidolakan tokoh Alkitab yang namanya Bapak Abraham. Lalu kenapa adik-adik sekolah minggu mengidolakan tokoh tersebut? Mungkin karena Abraham adalah bapak orang percaya sebagai teladan imam, atau karena Abraham adalah orang yang sangat taat dan takut sama perintah Tuhan. Nah, nanti adik-adik cerita ini dibuat dalam bentuk video lalu dikirimkan ke grup ortu sekolah minggu, atau boleh dijapri langsung ke kakak Lady ya. Next kak. Baik adik-adik kelas Yeriko, hari ini tugas kita untuk minggu ini adalah yang pertama, adik-adik membuat video, perkenalkan diri, namanya, kelas apa, terus tinggal di mana. Terus lalu yang kedua tugasnya membuat video juga menceritakan kebaikan yang sudah kamu perbuat terhadap temanmu atau terhadap orang tuamu gitu nih. Misalnya kamu membantu temanmu yang kesulitan. Ya adik-adik, jangan lupa dikerjakan tugasnya, lalu dikirim ke grup orang tua sekolah minggu ya adik-adik. Atau langsung ke kakak sendiri, kakak Tina. Ditunggu ya adik-adik. Makasih. Nah adik-adik, untuk aktivitas kelas Yerusalem, adik-adik disuruh menceritakan tentang pemeliharaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menceritakannya, adik-adik menulisnya dalam dua paragraf tentang cerita yang adik-adik alami sendiri.
misalnya tentang pemeliharaan Tuhan di masa COVID ini, atau misalnya tentang adik-adik yang terkena COVID, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan. Adik ceritakan di dalam di kertas sebanyak 2 paragraf, nanti difoto lalu dikirimkan ke grup orang tua SM atau dikirim ke WA kakak sekolah minggu yaitu kakak Happy. Oke adik-adik, tugasnya dikerjakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggu ada pengumuman buat adik-adik semua yang ada di rumah. Pengumumannya apa tuh Kak Pia? Nah, pengumumannya yang pertama, tugas-tugas sekolah minggu yang tadi yang aktivitas dikumpulkan nanti di hari Jumat ya adik-adik, ditunggu ya tugasnya. Nah, yang kedua, ada kabar gembira nih Kak. Kita semua sekolah minggu HKBP Harvest City mulai bulan April kita sudah bisa sekolah minggu di gereja dan kita sudah bisa tetap muka nih. Tetap muka ya. Jadi adik-adik semua di bulan April sudah bisa datang ke gereja ya. Semuanya sudah bisa datang ke gereja, kita ibadah di gereja kita. Nah, yang ketiga, buat adik-adik semua yang pada minggu ini ulang tahun, kakak-kakak guru sekolah minggu di sini mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya apa nih Kak? Nah, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan, tadi juga kakak sekolah minggu sudah menjelaskan aktivitas. Nah, kakak sekolah minggu mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bernyanyi kembali. Kita bernyanyi lagu Bangkit, Serukan Nama Yesus. Nyatakan kuasanya
Hai anak-anak, adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita menyerahkan diri, menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu minggu depan. Sampai jumpa adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.